ada 12, akhirnya saya nggak mampu, kedandapan itu tadi ya, belum menguasai ilmunya, ada yang mati juga, 2 ekor mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama petani boys tukang arit. Ini selesai memberi makan domba. Ini jembo sekali ya domba-domba saya ini, karena udah terlatih untuk makan segala macam suplai makanan yang saya berikan. Jadi tidak milih-milih, tidak selalu rumput sawah, tidak selalu otot, tidak selalu, pokoknya segala macam apa yang saya berikan pasti habis ini ya. Kali ini saya akan memberikan pengalaman sharing tentang bagaimana memulai ternak atau breeding domba ya untuk pemula. Seperti saya ini, saya juga masih belajar, biar nanti teman-teman yang mau ternak, yang mau memulai breeding domba itu mendapat sedikit, paling tidak pengalaman saya ya, sharing, biar tidak kemurungsung, biar tidak kedantapan, dan intinya dalam memelihara, berternak atau breeding domba itu tidak merepotkan kita. Kadang-kadang kita itu terjebak ketika melihat YouTube atau melihat peliharaan teman atau tetangga yang sudah banyak, itu kelihatan gampang, kelihatan mudah, kok kayaknya bisa dilakukan dengan easy going ya, dengan santai. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu ya teman-temanku semuanya. Kenapa? Karena ini menurut pengalaman saya, ini dulu saya juga terpacu memelihara atau beternak domba ini juga yang pertama dari YouTube juga, terus belajar juga, main ke kandang teman, akhirnya saya kepikiran untuk memelihara domba ini ya. Tapi karena saya ilmunya belum menguasai, di dalam perjalanan akhirnya saya kedandapan sendiri ya. Kedandapan, bingung, ternyata tidak semudah apa yang saya lihat di YouTube. Saya main ke kandang-kandang teman-teman, ternyata banyak sekali permasalahan yang timbul ketika dalam perjalanan saya memulai ini memelihara atau beternak domba ini ya. Oke, langsung saja. Yang pertama yang harus kita persiapan adalah niat dulu ya, niatnya dulu, niatnya dikuatkan dulu, dibetulin dulu. Jangan sampai ketika kita memelihara domba itu hanya sekedar untuk uji coba, untuk istilahnya untuk hiburan, untuk main-main dulu, nanti sambil jalan belajar, itu nggak bisa seperti itu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya dulu ketika saya memulai ini ya, semua ini ya tergesa-gesa, jadi persiapannya kurang, akhirnya saya sendiri yang keteteran. Jadi yang pertama kita kuatkan dulu tekadnya ya, kita bulatkan bahwa kita benar-benar ingin memelihara atau breeding domba ini, sehingga dalam perjalanannya nanti ke depannya itu paling tidak kita sudah merencanakan segala sesuatu yang kemudian hari itu ada permasalahan yang bisa dikatakan pasti ada ya. Jadi kita selalu mempunyai solusi ketika ada permasalahan yang timbul. Itu yang pertama ya. Yang kedua, modal ya, tentu saja untuk memulai ternak ini tentu saja kita harus punya modal. Modal tidak perlu banyak ya kawan-kawanku semuanya, sesuai dengan budget kita masing-masing aja, tidak perlu banyak dulu, tidak perlu kemurungsung harus beli 10, 15, 20, nanti kalau kita belum siap nanti kita sendiri yang repot.
Jadi cukup untuk awal, untuk permulaan beli satu dulu ya, seperti ini ya, induk sama anak. Jadi induk sama anak, atau induknya dulu yang sudah bobot itu ya, yang mau melahirkan itu bisa. Kalau beli yang darah itu kelamaan ya. Dulu saya belinya yang satu ini sudah ada anaknya yang di pojok sana itu. Dulu kecil, sekarang udah besar. Ini sudah bunting lagi nih. Ini sudah bunting lagi. Yang sebelahnya juga sudah bunting. Ini sepasang. Kalau yang ini nanti saya ceritakan prosesnya ya, si Umar ini nanti ya. Tuh, yang pertama, yang kedua tadi adalah modal ya. Jadi modal disesuaikan saja, tidak perlu merungsung, tidak harus banyak dulu, enggak. Cukup sepasang ini aja ya. Pasang maksud saya induk sama anak itu dulu, sambil jalan. Nanti sambil mencari ilmu, nanti kita akan enak, kita sambil belajar nggak kelabaan ya. Itu tadi ya. Yang kedua adalah modal. Yang ketiga adalah sumber pakan. Nah, ini sangat penting sekali ya. Sumber pakan, suplai makanan atau bank pakan. Ketika kita akan memulai memelihara domba, alangkah lebih bagus, lebih baik lagi kita menanam bank pakannya dulu. Entah itu rumput odot, gama umami, pakcong. Sekarang banyak ya, biogen, banyak sekali jenis-jenis rumput yang bisa kita tanam, bisa kita kasihkan untuk domba-domba kita ini ya. Atau kalau ngarit ya, ngarit kalau saya wajib ya, ngarit itu penting sekali ya, karena hewan ruminansia seperti ini ya memang rumput ya, makanan utamanya rumput sawah, rumput kebun, rumput karetan. Yang penting harus ada rumputnya. Kalau saya wajib ya, itu ya. Yang ketiga tadi adalah bank pakan. Jangan sampai tidak menyediakan bank pakan dulu, itu sangat penting sekali. Saya dulu sambil jalan ternyata meleset, saya nanam terus beli domba, tapi ternyata yang saya tanam itu tidak sesuai harapan saya. Jadi perkembangannya tidak bagus, dia telat ya, jadi telat ke waktu ini sudah siap, harusnya sudah siap panen tapi belum bisa saya panen karena ada kendala tanah, kendala kurang panas ya, jadi seperti itu ya. Nah, itu membuat saya kemerungsung. Akhirnya tiap hari ngarit ya, ngarit sana sini ya, memang harus ngarit, tapi kalau bank pakan kita sudah kuat dulu, paling tidak itu mempermudah, memperingan pekerjaan kita ya dalam memenuhi sumber makanan domba-domba kita ini. Itu tadi ya. Nah, yang ketiga adalah bank pakan. Ini sangat-sangat penting sekali. Yang nomor 4 ini juga tidak kalah penting. Ini juga termasuk menunjang keberadaan domba-domba itu sendiri ya, yaitu adalah rumah atau kandang ya. Kandang seperti ini ya. Kandang tidak perlu mewah, tidak perlu biaya yang mahal, yang penting kuat ya, yang penting kuat, bakoh. Jadi ini mereka di sini juga nyaman ya. Ini semua saya bikin itu lungsuran semua ya, bekas semua. Gentengnya ini juga bekas, kayunya juga kayu bekas. Ini juga bambu bekas, tapi kuat ini. Ini insya Allah sampai 5 atau 10 tahun insya Allah kuat ya. Ini dari bambu, ada kayu juga, terus atapnya saya kasih gendeng ya. Ini seperti ini. Dan untuk jaraknya ini juga harus kita perhatikan, jangan terlalu longgar, jangan terlalu sempit. Kalau terlalu sempit, kotorannya nggak bisa turun ke bawah. Kalau terlalu longgar, nanti bisa menjepit kaki-kaki daripada domba ini ya. Dulu ada yang kejepit juga, tapi tidak sampai patah. Tapi itu menjadikan kita masalah juga ya. Kita akan meluangkan waktu untuk itu tadi, ngopeni domba yang kejepit tadi. Ya, jadi kan jalannya pincang, itu mau menghambat pekerjaan kita yang lain ya. Harusnya bisa melakukan yang lain, tapi kita ngurus
itu tadi ya, hal-hal yang accident itu tadi ya, insiden, hal-hal yang tidak perlu terjadi tapi terjadi. Yang kelima ini perawatan ya. Perawatan yaitu adalah yang diperhatikan vitamin, gizi, pengobatan untuk domba-domba kita ini. Dulu waktu memulai saya belum tahu ya, jadi sambil jalan sambil belajar. Nah, dalam perjalanan itu ternyata banyak sekali masalah. Yang pertama ada kembung. Nah, kembung pada domba ini kalau tidak kita tidak tahu ilmunya, tidak segera ditangani, nah ini nanti bisa menimbulkan kematian, saudaraku. Jangan dianggap sepele ya untuk yang namanya kembung ini sangat berbahaya sekali untuk domba-domba ini ya. Kembung, kemudian pilek, kemudian belen, kemudian gatel, mencret, banyak permasalahan-permasalahan yang ternyata pada waktu itu saya belum menguasai. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya saya kelabaan sendiri. Seperti itu ya, saudara-saudaraku. Jadi tidak semudah seperti apa yang kita lihat di YouTube, di teman-teman itu, tempat mereka mempunyai masalah, tapi kalau kita tidak tanya kan mereka nggak bercerita. Kita taunya enaknya aja ya, dombanya gemuk besar-besar. Tapi di samping itu, di belakang itu, di balik itu ada banyak permasalahan yang kita tidak tahu dan harus kita ketahui untuk ini ya, dalam pemeliharaan domba ini ya. Jadi kita harus persiapan dulu, segala macamnya harus kita persiapkan dulu. Jangan untuk sekedar iseng terus kita beli domba, bikin kandang, akhirnya dalam perjalanan kita nggak bisa, malah membuat kita kelabaan, membuat kita kepikiran, membuat kita yang harusnya santai malah kemurungsung. Nah itu hal yang kalau di awal kita sudah kuat dulu, itu nanti paling tidak kita santai ya. Jadi memelihara domba atau beternak ini kita tidak direpotkan bersama sama domba-domba ini ya. Memelihara kita enjoy, mereka juga nyaman di sini, nggak ada penyakit, nggak kekurangan gizi, nggak kekurangan makanan, jadi sama-sama enak. Kalau kita belum tahu ilmunya, belum persiapan, nanti kita sendiri yang repot, kita pasti kelabaan. Karena itu sudah saya alami sendiri ya, pengalaman saya ini. Dulu kan ada 12, akhirnya saya nggak mampu, kedandapan itu tadi ya, belum menguasai ilmunya, ada yang mati juga, 2 ekor mati. Terus akhirnya saya kepikiran, loh ya belum mempunyai ilmu kok tiba-tiba langsung 12 ini ya, domba sama kambing. Akhirnya saya jual dulu. Nah saya kuatkan dulu, saya pelajari dulu seperti apa ini domba-domba ini, gimana pengobatan, terus suplai makanan. Akhirnya sambil jalan main ke teman-teman juga, akhirnya berjalan waktu saya mendapatkan ilmu dan nyaman seperti ini. Nggak usah banyak-banyak, 4, 5, 6 dah, itu aja. 6 itu sudah banyak sekali itu. Dan yang perlu ditekankan lagi, yang perlu saya tekankan adalah bang pakannya itu ya. Nah ini saya sudah turah-turah ya, turah-turah untuk bang pakan itu. Saya udah nggak kelabaan seperti dulu lagi. Yang dulu saya itu satu hari ngarit itu sampai 2-3 kali, sekarang sudah sekali aja, sudah nyaman saya. Kadang-kadang ngarit 2 hari sekali. Kalau dulu satu hari bisa 2-3 kali, karena ya itu tadi belum siap bang pakan, kebanyakan domba dan kambing. Akhirnya ya kan nggak maksimal, domba jadi kurus, terus kambing jadi kurus, banyak menimbulkan ini timbul penyakit karena banyak kotoran yang nggak bisa terjadwal pembersihannya. Itu tadi kedandapan tadi ya. Ini setelah saya
kurangi ini 1 2 3 4 5 6 ya, 6 ini sudah cukup, dan sumber pakan saya melimpah ruah, jadi saya juga enjoy, jadi bisa istirahat, bisa bekerja di pekerjaan yang lain, karena saya juga tidak cuma ini aja ya memelihara, ini kan banyak job-job yang harus saya selesaikan juga. Jadi ini sekarang buat samben, kalau dulu nggak bisa istirahat, sekarang bisa tidur siang. Ini untuk samben sudah bisa, sudah jalan, dan dombanya udah ini ya gemuk-gemuk semua, karena sumber pakannya melimpah, ini sampai jatuh-jatuh semua ya. Kalau dulu kedandapan nggak ada yang ini, malah kekurangan, tapi sekarang melimpah ruah. Tapi itu nanti habis ya dimakan. Nah itu kan dimakan seperti itu, nanti habis semua, bersih juga, bersih lagi itu nanti ya. Nah itu seperti itu. Semuanya kan besar-besar ya, gemuk-gemuk. 2 ini sudah bunting lagi. Ini ya. Dan kembali ke Umar ini tadi ya, yang sempat saya singgung tadi. Ini juga salah satu contoh permasalahan yang dulu tidak terprediksi, tidak pernah terpikirkan oleh saya. Yaitu adalah ini induknya ini, dia itu nggak gemati istilahnya ya. Dia nggak mau nyusoni ini, memberi suplai air susu sama si Umar ini. Nah itu kan masalah lagi ya. Ternyata seperti itu, ada indukan yang nggak mau ngopeni anaknya. Ini induknya sudah saya jual ya. Nanti ditukarkan domba lagi. Nanti di sini akan saya datangkan lagi. Tapi setelah rumput-rumput yang lain itu jalan dulu ya. Saya sudah banyak nanam, tapi akan saya kuati dulu biar enteng seperti ini. Saya santai, pakan melimpah ruah, jadi enak. Ya, jadi seperti ini tadi ya, yang tidak terprediksi ya. Nah teman-teman juga harus tahu ya, ternyata ada induk yang ada juga yang nggak mau ngopeni anaknya. Nah, akhirnya apa, tiap hari ngedoti si Umar ini ya. Alhamdulillah sudah besar, sudah mau makan rumput ini. Ini dotnya sekarang berkurang, yang dulu 1 hari 2 kali, esok 3 kali, esok pagi siang. Sekarang 1 kali sudah kuat dia, bisa esok, bisa sore, atau bisa siang. Udah sekali ini, perutnya udah besar, kakinya udah kuat ya. Nih udah makan rumput, udah makan makanan kering, complete fit ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku yang mau mempunyai niat memelihara domba atau kambing. Intinya jangan terburu-buru dulu, banyak main ke tempat teman dulu, belajar, tanya dulu, jangan mengambil kesimpulan dari YouTube, karena dari YouTube biasanya yang terlihat itu enak-enaknya aja ya. Jadi mending bermain ke tempat orang. Permasalahannya apa, tanyakan sebanyak-banyaknya, kandang, pakan, penyakit, gizi, nutrisi, semua tanyakan sampai kita benar-benar menguasai. Kalau sudah itu baru boleh kita gas saja. Ini menghasilkan, ini sangat menghasilkan prospek bagus asal kita mengetahui ilmunya. Nah ini udah mulai istirahat, warken ya. Nah nanti kalau sudah kenyang, bubuk semua, geletak gelesaran, nanti diulangi lagi. Ruminansia kan dia ini sambil nganyemi ya, nanti dikeluarkan, dikunyah lagi, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, seperti itu ya. Nah nanti kalau nanti diri lagi makan sambil nganyemi lagi, duduk, nanti sore baru saya kasih makan lagi. Jadi enak kalau seperti ini, enak, nyaman. Saya bisa melakukan pekerjaan yang lain, bisa istirahat juga. Jadi seperti itu ya teman-temanku semuanya. Kalau mau sharing boleh main ke sini, kita belajar bersama-sama. Semakin banyak teman, semakin kita semangat ya, kita saling berbagi ilmu. Dan ini kalau kita tekuni, telateni, sabar, ini sangat menghasilkan sekali, sangat menghasilkan. Yang penting
menguasai ilmunya dulu ya. Oke, teman-temanku semuanya, itu 5 hal yang harus kita kuasai ya untuk teman-teman yang mau memelihara domba atau kambing. Semoga bermanfaat. Tidak lupa salam santun, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.